Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa sekalian, kami ucapkan selamat atas diterimanya kalian sebagai bagian dari siswa di SMK Negeri 2 Pengasih untuk tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Umi Darul Rohmah. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2020-2021 ini, saya akan membawakan materi belajar efektif dan efisien. Sebagai bukti kehadiran kalian, jangan lupa like dan komen dengan format kelas, spasi nama, sehingga kita bisa mencatat kehadiran kalian. Kemudian setelah akhir dari setiap materi ini, jangan lupa membuka Google Form yang telah di-share untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Para siswa sekalian, kegiatan belajar tentunya sudah menjadi kewajiban dan rutinitas yang dilakukan oleh pelajar. Agar mendapatkan hasil yang baik, maka setiap pelajar harus memiliki cara belajar yang baik, sehingga menghasilkan peningkatan dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, bagaimana pelajar itu dapat menghasilkan, mendapatkan hasil yang baik dalam proses belajarnya? Maka harus menggunakan cara belajar yang baik, efektif, dan efisien. Beberapa cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, menetapkan tujuan. Agar fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, maka kalian harus menetapkan tujuan kamu dalam belajar. Dengan menetapkan tujuan, tentunya akan menambah motivasi kamu untuk belajar, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua adalah mengatur jadwal belajar. Setelah mengatur jadwal belajar, hal penting yang harus kalian lakukan adalah mentaati jadwal belajar yang telah kalian buat. Percuma kan membuat jadwal belajar tapi dilanggar sendiri. Kemudian nanti ujung-ujungnya adalah sistem kebut semalam. Maka itu akan merugikan karena hasilnya tidak akan maksimal dibanding dengan belajar rutin setiap hari walaupun sedikit akan tetapi continue. Dalam istilah agamanya adalah istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, ini setiap orang belum tentu sama. Ada orang yang suka belajar itu dengan mendengarkan musik. Akan tetapi ada juga yang harus belajar dalam kondisi tenang. Nah, intinya kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Apakah kamu itu suka suasana yang hening, ataupun suasana yang nyaman dengan musik, ataupun dengan suasana yang ramai. Selanjutnya, merangkum pokok pembelajaran. Agar kalian mudah mengingat materi yang telah dipelajari, maka sebaiknya kalian membuat ringkasan atau rangkuman pokok-pokok penting yang kalian pelajari, sehingga suatu saat ingin mengulang kembali, tinggal membuka-buka catatan lagi. Kemudian belajar bersama. Nah, dalam pembelajaran SMK, ada salah satu cara pembelajaran yaitu dengan peer group atau tutor sebaya. Nah, dengan belajar bersama ini, apabila kamu merasa belum paham suatu materi, maka kamu bisa mempelajari atau belajar dari teman kamu yang kamu anggap lebih mampu atau lebih paham dengan materi yang sedang kalian pelajari. Kemudian kalian juga bisa membuat akronim jika harus menghafal sesuatu yang kalau dihafalkan satu persatu itu sulit. Nah, contohnya di sini ya, untuk materi kimia, dengan unsur-unsur yang susah dipahami untuk golongan tertentu, maka bisa dibuat akronimnya agar mudah diingat-ingat. Selanjutnya, belajar dengan praktik. Nah, ruhnya SMK adalah praktik atau melakukan kerja praktek di bengkel ataupun di workshop atau laboratorium. Nah, lulusan SMK tidak akan bisa dikatakan kompeten apabila belum pernah mempraktekkan ilmu yang dipelajari dalam kompetensi keahliannya atau di dalam jurusannya. Jadi lulusan SMK harus pernah melakukan pembelajaran praktek. Selain untuk praktek kompetensi keahlian, untuk mata pelajaran yang bersifat normatif adaptif juga dilakukan pembelajaran praktek di laboratorium masing-masing. Kemudian menggunakan sumber-sumber yang relevan. Saat ini banyak sekali sumber yang bisa kita peroleh. Jika zaman dahulu hanya sumber itu berasal dari buku yang bisa kita
pinjam di perpustakaan atau kita baca dari perpustakaan, maka saat ini sumber belajar itu bisa kita peroleh dari manapun. Selain buku-buku, jurnal-jurnal atau media lain di perpustakaan, kita juga bisa mencari sumber itu dari internet, dari lingkungan sekitar kita, ataupun dari model. Apakah model itu? Misalnya seseorang yang ahli dari bidangnya, kemudian kalian belajar langsung dari seseorang itu. Yang kemudian selanjutnya adalah memahami bukan menghafal. Nah, seringkali orang belajar itu hanya membaca, yang tujuannya untuk menghafal saja. Mungkin untuk mata pelajaran tertentu itu cocok. Akan tetapi tidak semua mata pelajaran hanya bisa dipahami dengan menghafal. Misalnya pada mata pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia, kalian tidak bisa memahami suatu materi hanya dengan menghafalkan rumus. Nah, caranya bagaimana? Ya, misalnya dengan melatih diri, latihan soal sebanyak-banyaknya sehingga kalian memahami tentang kompetensi yang sedang dipelajari saat itu. Yang 10, malu bertanya. Jangan sampai malu bertanya ya. Ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Betul itu. Apabila kalian malu bertanya saat kegiatan pembelajaran, maka kalian akan merasa rugi saat ujian. Nah, apabila kalian malu untuk bertanya secara langsung terhadap guru, maka kalian bisa mendapatkan dari teman sebaya atau teman sekelas yang kalian anggap sudah paham. Atau bisa langsung berkomunikasi dengan guru, misalnya dengan WhatsApp pribadi atau dengan media yang lain. Nah, itu adalah beberapa cara belajar yang efektif dan efisien, sehingga diharapkan dengan belajar ini kita akan mendapatkan peningkatan dalam pengetahuan maupun keterampilan. Pandemi virus corona yang disebut sebagai COVID-19 telah mengakibatkan perubahan atau dampak dalam semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Untuk mencegah penularan virus corona di lingkungan sekolah, maka tidak mungkin diadakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah karena memungkinkan terjadinya pengumpulan massa, berkerumun, atau kurang bisa melakukan jaga jarak. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dengan kegiatan pembelajaran tetap harus dilakukan, maka pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi tentunya PJJ ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya apa? Pembelajaran jarak jauh, proses ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan siswa tanpa harus berada di dalam satu tempat dan waktu yang sama. Kemudian kemajuan teknologi dan informasi saat ini sangat mendukung untuk dilakukannya kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian materi ajar dengan berbagai jenis interaksi dalam bentuk tulisan maupun video memungkinkan untuk dapat diakses ulang oleh siswa. Nah, akan tetapi kelemahannya minimnya kontak langsung antara guru dan siswa, sehingga kurang bisa membangun keterikatan secara emosional ya, karena tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Kemudian masih relatif rendah kontrol terhadap proses pembelajaran. Kemudian juga keterbatasan akses teknologi komunikasi yang diakibatkan letak geografis ataupun kondisi ekonomi siswa ataupun guru, sehingga memungkinkan ada yang kurang atau tidak mampu untuk mengakses pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru. Kemudian belum ada kurikulum khusus untuk masa pandemi. Kemudian beberapa guru juga belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa strategi. Yang pertama, synchronous learning. Nah, dalam strategi ini guru dan siswa berinteraksi langsung dalam waktu yang sama. Nah, pembelajaran ini lebih interaktif karena guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung. Kemudian yang kedua, asynchronous learning. Guru dan siswa tidak harus berinteraksi dalam waktu yang bersamaan. Waktu belajarnya juga lebih fleksibel karena bisa ditentukan oleh kapan waktu siswa bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah blended learning, yaitu gabungan antara synchronous learning dan asynchronous learning.
yang bisa diterapkan secara gabungan, jadi secara online dan tatap muka. Jadi guru dan siswa saling berinteraksi dengan materi bisa diakses kapan saja. Nah, beberapa contoh aplikasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh diantaranya Rumah Belajar. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi portal belajar online yang menyediakan konten berbasis audiovisual lengkap dengan berbagai elemen interaktif di dalamnya. Kemudian Ruang Guru. Nah, tentunya kalian sudah sering ya mendengar Ruang Guru di televisi maupun di media-media yang lain. Nah, karena Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara virtual. Kemudian JB Class atau Jogja Belajar. Nah, ini adalah layanan unggulan dari Balai Teknologi Pendidikan Yogyakarta. Sistem ini dikelola oleh guru, siswa, dan orang tua yang dapat turut berperan serta aktif dalam sistem pembelajaran. Kemudian Google Classroom. Nah, apabila kalian sudah memiliki akun Gmail, maka akan mempermudah kamu, dan juga apabila kalian pengguna smartphone Android, maka sistem ini sangat mudah sekali digunakan. Kemudian aplikasi Moodle. Moodle merupakan aplikasi berbasis web yang memberikan layanan pembelajaran online. Pada Moodle ini, pengguna sebagai guru atau sebagai siswa dapat mengakses secara bersama-sama dan terkadang bisa mengakses secara ulang, jadi tidak langsung online. Nah, di sini para guru menyediakan materi maupun tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dengan durasi waktu tertentu. Kemudian Edmodo. Nah, Edmodo memiliki tampilan dan fitur yang menghubungkan antara guru, murid, dan orang tua untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, demikian tadi beberapa aplikasi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi atau era new normal akibat COVID-19. Semoga dengan beberapa materi yang telah kami sampaikan tadi akan memperjelas kalian, juga menambah semangat kalian dalam belajar walaupun belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, di akhir pertemuan ini saya ingat kembali untuk melakukan presensi bagi yang belum ya, dengan like dan komen dengan format nama dan kelas. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang telah dikirim melalui link Google Form yang ada di bawah ini. Para siswa sekalian, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.